itu juga sudah terjadi, terlebih di saat gadget mulai ada, ya. Di saat handphone mulai ada, ya. Manusia mencintai diri sendiri, ya. Apalagi dikatakan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Ini masa yang susah itu. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, ya. Sama seperti kalau satu contoh, kita mengejek saja itu namanya tidak tahu mengasihi, berarti sudah masuk ke masa susah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kitab suci adalah kitab yang telah Tuhan berikan bagi kita, di mana melalui kitab itu kita mengenal kebenaran, ya. Dan di dalam kitab itu jugalah, kalau kita memahaminya, penggenapan akan dunia ini, ya. Nah, kitab suci ini dikatakan memberi hikmat kepada kita. Ingat, kitab suci memberi hikmat. Bagaimana caranya memberi hikmat? Dengan pembacaan kitab suci, iman kita bertambah, iman kita pun bertumbuh, ya. Nah, karena dengan pembacaan kitab suci lah, maka iman kita akan bertumbuh, ya. Nah, jadi di saat iman kita sudah bertumbuh, maka kitab suci atau firman Tuhan akan memberi hikmat kepada kita yang akan menuntun kita kepada keselamatan, ya. Nah, kitab suci ini membukakan tentang kebenaran. Di saat kita telah mengetahui tentang kebenaran, ya, maka kebenaran itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yahshua HaMashiach, ya. Karena di dalam kitab ini tertulis semua, seluruh perintah-perintah Tuhan, ya. Seluruh perintah-perintah Tuhan yang harus kita pelajari, yang harus kita taati, sehingga kita memperoleh hikmat. Di saat kita membaca firman Tuhan atau perintah Tuhan, ya, maka kita bisa memperoleh hikmat karena kebenaran telah kita ketahui. Nah, di saat kebenaran kita ketahui, maka itulah yang akan menuntun kita untuk memperoleh keselamatan. Nah, apa hubungannya dengan yang Tuhan katakan tadi? Sungguh sulit bagi manusia untuk mencari kebenaran yang sejati, sebab mereka telah berdiri dan terikat akan filsafat manusia, ya. Beberapa hari lalu saya sharing dengan seorang ibu. Sharingnya ini tentang salah satu, saya kembalikan tentang Sabat lah dulu, ya. Nah, Sabat itu sebenarnya jatuh di hari apa? Sabtu, ya. Dan Tuhan berfirman bagi kita, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Nah, ada juga perintah, jauhkanlah dirimu dari darah, dari binatang haram dan lain sebagainya. Nah, tetapi si ibu ini berkata, kalau pendetanya bilang seperti ini dan itu. Jadi saya bilang, coba baca Alkitab, coba baca kitab suci, mana yang benar. Karena kita harus menguji segala sesuatu. Melalui apa? Kita menyenter dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman atau tidak? Sesuai dengan yang tertulis atau tidak? Ya. Nah, bahkan katanya seorang hamba Tuhan ini, yang katanya hamba Tuhan ini mengatakan pelayanan ini sesat. Sebenarnya hanya karena apa? Hanya karena pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka ajarkan. Jadi saya katakan,
Apa yang kami terima adalah apa yang berasal daripada Roh Kudus. Dan apa yang berasal daripada Roh Kudus adalah kebenaran, dan tidak seorang manusia pun mengajarkannya. Ya. Dan kita tidak diajarkan oleh manusia. Nah, jadi demikian juga kami berdiri. Apa yang kami ajarkan kepada saudara adalah apa yang diberitahukan oleh Roh Kudus. Nah, apa yang diberitakan oleh Roh Kudus itu sesuai dengan firman-Nya. Sesuai dengan kemurnian daripada kitab suci. Nah, sekarang kenapa bisa berbeda-beda? Ya. Karena sudah banyak yang dikotak-kotakkan, ya. Jadi sebenarnya Tuhan Yahusua datang. Dia tidak pernah membentuk gereja-gereja agama-agama, aliran-aliran, tidak. Dulu tidak ada aliran-aliran, ya. Tidak ada perbedaan sinode-sinode. Tidak ada perbedaan pengajaran. Hanya perbedaannya dulu antara, ya, pengajaran daripada ahli Taurat atau imam-imam kepala dengan pengajaran para rasul. Itu aja perbedaannya. Nah, jadi di dalam perbedaan itu ahli Taurat tidak menerima, ya, ahli Taurat tidak menerima Yahusua sebagai Tuhan dan juru selamat, ya. Sementara para rasul itu sudah menerima Yahusua sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu saja perbedaannya. Namun tidak ada perbedaan daripada hal-hal tentang perintah Tuhan, ya. Nah, jadi tidak ada perbedaan akan perintah-perintah Tuhan. Tetap, jadi perintah Tuhan itu tetap sama. Seperti itu, ya. Jadi kalau di zaman sekarang yang kita lihat, isi daripada Alkitab ini di dalam aliran-aliran itu berbeda-beda. Saya sudah jelaskan kemarin itu kepada saudara. Kita ambil beberapa, ya. Di dalam satu contoh, di dalam aliran ABC lah saya katakan, ya. Nggak usah sebut merek lah, ya. Oke. Saya jawab dulu sedikit komen, ya. Ibu ini pernah prediksi akan ada kesusahan. Saya tidak pernah memprediksi. Saya kan bukan tukang prediksi. Saya bukan tukang ramal, ya. Sesungguhnya jikalau saudara menyadari masa kesusahan dan kesukaran itu apa, ya, coba baca 2 Timotius. Kembali juga ke 2 Timotius, ya, supaya saudara tidak menjadi pengejek di akhir zaman, ya. Ini 2 Timotius 3 ayat 1, ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi kesusahan itu jangan kita pandang semata-mata di dalam kesusahan akan apa, ya, secara finansial, ya. Tetapi masa yang susah atau masa yang sukar itu apa? Ya, saya mau ngajarin ibu karena ini ibu atau bapak saya tidak tahu, ya. Tetapi karena saya mengasihi saudara, saya baca demi saudara. Saya alihkan dulu yang lain, ya. Tapi nggak apa-apa. 2 Timotius pasal 3 ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya, kesusahan dan kesukaran, ya. Nah, masa yang sukar itu seperti apa? Kita lihat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, coba saudara lihat. Apakah ini belum ada di muka bumi? Bahkan sudah merajalela, ya. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, coba lihat. Saya tanya dulu saudara, ya. Ini ibu atau bapak belajar santai ini, ya. Coba kalau saya tanya dulu bapak, apakah saudara siap berkorban untuk yang lain? Merelakan apa yang kamu miliki untuk yang lain? Siap enggak? Kalau belum siap, itu berarti saudara mencintai diri sendiri, ya. Nah,
Kemudian apalagi? Mereka akan membul dan menyombongkan diri. Nah, ini masa yang susah itu. Jangankan 2023, sebelumnya juga sudah terjadi, terlebih di saat gadget mulai ada. Ya. Di saat handphone mulai ada, ya. Manusia mencintai diri sendiri, ya. Apalagi dikatakan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Ini masa yang susah itu. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, ya. Sama seperti kalau satu contoh kita mengejek saja, itu namanya tidak tahu mengasihi, berarti sudah masuk ke masa susah. Ya, supaya kita tidak melihat segala sesuatu hanya dengan kacamata kita saja, tetapi kita melihat segala nubuatan dan pesan-pesan Tuhan itu secara kacamata rohani. Ya, bukan berbicara hal jasmani. Karena Alkitab ini berbicara perkara roh, bukan perkara daging saja, ya. Nah, apalagi tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Elohim. Inilah masa susah itu, ya. Nah, jadi supaya kita mendengar lebih lagi, dan saran saya, kalau mendengar kesaksian-kesaksian yang saya sampaikan, jangan sepenggal-sepenggal ya. Semuanya itu ditonton habis, jangan di skip. Penyembahannya pun jangan di skip biar kita ikut menyembah, kan gitu ya. Jangan di skip supaya kita tidak salah paham, ya. Karena ada juga tentang pesan 2020 sampai 2027. Ada yang mengatakan ibu katakan kalau 2027 Tuhan datang. Saya tidak pernah katakan. Saya bilang buktinya di video itu, dengarkan dengan baik. Saya tidak katakan Tuhan datang 2027 karena saya bukan Tuhan. Karena yang tahu kedatangannya adalah Tuhan. Tetapi saya katakan di sana karena masa susah itu di depan mata. Dan 2027 itu Tuhan tunjukkan, ya. Masa susah itu semakin nyata. Nah, maka di sana berdoalah sekiranya mungkin kalau Tuhan mau datang supaya datang, kan gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak saya katakan Tuhan datang. Jadi kadang kan orang mendengar sepenggal-sepenggal. Oke, ya, itu saudaraku ya. Kami mengasihimu di dalam Tuhan. Nah, jadi masa sulit memang sudah dimulai tahun 2023. Saya sampaikan kepada saudara, secara finansial juga sudah terjadi. Januari 2023, ya, penetapan mata uang digital sudah disahkan. Itu kan awal masa susah, ya. Karena melalui inilah tanda bilangan akan dinyatakan. Nah, makanya kita dengar berita juga. Jangan hanya dengar nubuatan dari dari video ini, tetapi dihubungkan dengan berita-berita. Nah, kalau saudara hubungkan dengan berita-berita, maka saudara pun akan menghubungkan dengan itu. Saya hubungkan loh, karena yang bernubuat bukan saya tetapi Tuhan. Saya hanya media untuk menyampaikan kepada saudara. Saya hubungkan itu semua, dan ternyata benar, ya. 2023 awal masa susah, itu dikatakan awal, ya. Nah, di mana 2023 Indonesia mensahkan, ya, kalau kita sudah memasuki mata uang digital. Nah, inilah penyatuan mata uang itu di seluruh dunia. Penyatuan mata uang telah diresmikan. Ya, itu kan awal masa susah nantinya. Namanya awal. Nah, awalnya itu sebagai titik startnya. Oke? Kita lanjut. Kita lanjut ke hal yang tadi, di mana Tuhan berfirman, sungguh sulit bagi manusia untuk mencari kebenaran yang sejati, sebab mereka telah berdiri dan terikat akan filsafat manusia. Nah, manusia akan sulit mencari kebenaran yang sejati karena apa? Tadi saya jelaskan, di zamannya Tuhan Yahusua, ya, itu tidak ada perbedaan antara sekte A, sekte B, ya, atau sinode A, sinode B, sinode C, tidak ada perbedaan, ya. Yang ada saat itu ahli Taurat, dan di zaman para rasul, ya, di zaman para rasul juga tidak ada perbedaan antara
hukum-hukum Tuhan dan perintah Tuhan, gak ada perbedaannya. Ahli Taurat dengan para rasul melakukan hukum yang sama, yang sesuai dengan hukum Taurat. Tidak ada perbedaan, ya. Namun perbedaannya ada di mana? Kalau ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka ini tidak menerima Yahusua sebagai Tuhan. Para rasul, mereka menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat, ya. Karena ahli Taurat tidak menerima Yahusua itu karena dia hanya seorang tukang kayu. Mereka tidak menerima dia sebagai Mesias. Sementara para rasul menerima mereka sebagai Tuhan dan menerima Yahusua sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, itu aja perbedaannya. Tapi di zaman ini ada perbedaan gak dengan kitab suci? Ya, ada. Ya, perbedaannya di mana? Pempraktekannya. Karena di zaman para rasul tidak ada perbedaan antara ahli Taurat dengan para rasul dalam pempraktekan melakukan hukum Tuhan. Tidak ada perbedaan. Tapi di zaman ini ada. Ya. Nah, satu contoh. Ada yang melakukan sabat, ada yang tidak melakukan sabat, ada yang makan binatang haram, ada yang tidak makan binatang haram, ada yang melakukan praise and worship, ada yang tidak melakukan praise and worship, ada yang menerima karunia roh, ada yang tidak melakukan karunia roh, ada yang menerima nama yang benar, ada yang tidak menerima nama yang benar. Nah, coba. Jadi yang mana? Sementara ini semua, ya, pengajaran ini semua atributnya kekristenan, ya, mengakui Yahusua sebagai Tuhan dan juru selamat, ya, dan memiliki kitab yang sama. Perbedaannya di mana? Di prakteknya. Nah, sekarang yang mana yang mau jatuh mic saya ini. Sekarang yang mana ini yang sesuai firman? Yang mana ini kebenaran? Yang mana ini nanti kebenaran yang harus kita terima, yang membawa kita kepada keselamatan sesuai dengan 2 Timotius 3 tadi. Karena dikatakan, ya, kitab suci itu, pengenalan kita akan kitab suci, pembacaan kita akan kitab suci akan memberikan kita hikmat yang akan membawa kita kepada keselamatan. Nah, di zaman ini yang mana hikmat yang mana? Karena yang satu katakan hikmatnya, ya, sabat itu sudah bisa di hari Minggu. Hikmat yang satu, ya, binatang haram sudah bisa dimakan. Sementara hikmat yang lain tidak. Ya, hikmat yang satu bebas mau manggil nama siapa saja. Hikmat yang satu katakan, ya, kita harus memanggil nama yang benar. Ya, nah, hikmat yang satu mengatakan ini dan itu. Jadi berbeda semua. Sementara atributnya tadi kekristenan. Atributnya tadi menerima Yahusua sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, yang menjadi pertanyaan, hikmat yang mana ini yang membawa kita ke surga, yang membawa kita kepada keselamatan? Coba. Kalau mengikuti yang saya sebut tadi tidak ada. Karena apa? Firman Tuhan itu kudus, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa dikurang-kurangi. Ya. Firman Tuhan itu kekal. Karena itu sabda yang keluar dari mulut Tuhan itu sendiri, yang tidak pernah dirubah-rubah. Jadi hikmat yang membawa kita kepada keselamatan bukan hikmat dari manusia tadi, bukan dari filsafat manusia yang dikatakan Tuhan tadi, ya, bukan kebenaran yang dibuat manusia tadi dengan doktrin masing-masing aliran, ya, doktrin masing-masing gereja. Tetapi hikmat yang membawa kita kepada keselamatan adalah hikmat Tuhan melalui apa? Firman-Nya. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan, ya. Jadi lakukan apa yang telah tertulis dalam firman Tuhan, karena itu adalah perintahnya. Jadi lakukan. Jadi kalau yang satu mengatakan, itu sudah dihapus, di mana? Enggak pernah itu dihapus. Tuhan tidak pernah datang untuk menghapus hukum-hukumnya, tidak ada tertulis itu. Karena jelas Tuhan katakan, aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Bahkan dikatakan,
selama belum lenyap langit dan bumi. Ya, barang siapa satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat selama belum lenyap langit dan bumi. Nah, herannya saya, banyak ya filsafat manusia mengatakan, iya itu sampai Tuhan Yahusua datang, atau iya itu sampai Tuhan Yesus datang. Nah, sampai Tuhan Yesus datang itu firman itu katanya. Lah, apa kita tidak bisa membaca? Itu dikatakan selama langit dan bumi belum lenyap. Di saat Tuhan Yahusua datang, Tuhan Yahusua mati, dan Tuhan Yahusua naik ke surga. Apakah langit dan bumi sudah lenyap? Belum. Ini langit dan bumi belum lenyap. Coba, apakah langit dan bumi sudah lenyap? Belum ya, buktinya kita masih ada di dalam bumi. Itu langit masih ada di atas. Ini bumi masih ada tanah ini, ya. Berarti sampai kapan? Sampai hari ini. Bahkan sampai hari-hari esok. Intinya selama bumi ini masih ada, satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat itu tidak akan ditiadakan, ya. Jadi itu masih tetap berlaku, ya. Oke? Nah, jadi yang Tuhan katakan sungguh sulit manusia untuk mencari kebenaran sejati. Karena apa? Kebanyakan orang-orang hanya bersandar kepada apa? Apa kata gembala? Apa kata sinode? Sementara sudah banyak yang menyimpang daripada firman Tuhan. Jadi saya sampaikan di sini kepada saudara, bukan apa kata gembala dunia, bukan apa kata peraturan-peraturan gereja, tetapi apa kata firman Tuhan. Back to Bible, ya. Back to Bible. Jadi kembali kepada kebenaran kitab suci, ya. Nah, Tuhan Yahusua memberkati. Oke. Kita lanjut. Sungguh sulit bagi manusia menjadi serupa dengan aku, sebab mereka sulit untuk menyangkal diri serta pikul salib. Nah, sungguh sulit bagi manusia menjadi serupa dengan aku. Kita kan harus serupa dengan Bapa, ya, Yahusua. Karena apa? Bapa menjadikan kita segambar dan serupa dengan Dia. Nah, serupa dalam artian apa? Bagaimana Tuhan Yahusua ada di dalam bumi, ya, maka begitu juga kita harus berperilaku, ya. Jadi selama kita ada di dalam bumi, kita harus melihat teladan Tuhan Yahusua. Apa yang ada di dalam diri Yahusua, dengan segala pekerjaan-pekerjaannya selama ada di bumi, maka kita pun harus melakukan hal yang sama, ya. Tetapi Tuhan katakan, sungguh sulit bagi manusia menjadi serupa dengan aku, sebab mereka sulit untuk menyangkal diri serta pikul salib. Benar. Nah, satu contoh tadi, saya akan kembalikan tetap ke hari Sabat, ya. Nah, jadi kalau hari Sabat, Tuhan Yahusua melakukan enggak? Ya, Dia sangat taat melakukan hari Sabat. Hari Sabat itu dimulai dari hari Jumat, ya. Ada kemarin yang bertanya, Bu, Ibu kenapa buat ibadah hari Sabtu malam? Kan itu bukan Sabat lagi. Ya, saya tahu. Makanya saya tidak pernah mengatakan selamat hari Sabat. Karena kami full dari pagi sampai sore itu, sampai jam 6 sore itu kita ibadah, ya. Kita ibadah jam 7 malam, ya, karena masih ada aktivitas. Jam 7 malam hari Jumat kita sudah ibadah Sabat, ya. Nah, nanti di hari Sabtu itu ada Sabat anak-anak, ada Sabat umum. Nah, jam 6 kita selesai. Nah, jadi saya live streaming jam 7. Itu ada untuk ibadah untuk semua, ya. Jadi itu tidak ada bukan berarti saya mengatakan kalau malam minggu itu Sabat, tidak, ya. Jadi itu juga jangan dipersoalkan lah, ya. Jadi nggak boleh mencari-cari kesalahan, ya. Nah, karena itu kesepakatan bersama dengan saudara-saudara yang satu grup, Bu. Kita mengadakan ibadah, ya, jam 7 malam.
Seperti itu tiap hari Sabtu, oke, siap. Tapi intinya sahabat saya kuduskan dan kami memang ada ibadah sabat di sini ya. Oke, nah jadi tadi yang Tuhan katakan sungguh sulit manusia menjadi serupa dengan aku, kata Tuhan, karena sulit untuk sangkal diri dan pikul salib. Satu contoh pas hari Sabat. Nah, sudah tahu Sabat itu Sabtu harus dikuduskan, tetapi ya dia mempunyai pekerjaan. Satu contoh, nah dia punya usaha, tetapi dia lebih memilih untuk usahanya ini daripada memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Nah itu kan tidak bisa sangkal diri, pikul salib. Hanya karena apa? Ya, seperti ada teman saya, Bu, kami kan tempat pariwisata. Nah, ramainya Sabtu loh Bu, katanya. Ya sudah, bayar harga saja. Sangkal diri, pikul salib untuk kebenaran. Percaya kamu tidak akan terhilang kok dengan kamu melakukan kebenaran, saya bilang ya. Nah, tapi kalau tidak bisa, hanya karena apa? Dia merasa rupiah lebih banyak di hari Sabtu ini, ya, maka percaya itu tidak akan menjadi berkat yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu tidak akan menjadi berkat yang tetap bagi dirimu, ya. Nah, jadi harus dipahami, damai sejahtera itu tidak akan diam di dalam kita di saat kita melanggar firman Tuhan, ya. Kita lanjut. Sungguh sulit bagi manusia percaya untuk menerima kebenaran, sebab mereka tertuju untuk mendengar segala kenikmatan yang hanya mengenakan telinga, ya. Nah, dikatakan lagi di sini. Tadi yang di atas sulit bagi manusia untuk mencari kebenaran, ya, karena mereka sudah terpaut kepada pengajaran dunia melalui pendetanya atau melalui siapapun, ya. Nah, jadi sehingga mereka memilah-milah kebenaran itu. Kan pendeta kami bilang seperti ini, pendeta kami bilang seperti ini. Kita tidak boleh mengatakan hal itu. Kita harus berkata Alkitab atau kitab suci mengatakan demikian. Nah, jadi apa kata kitab suci, bukan apa kata pendetanya, ya. Sekalipun itu gembala yang menuntun saudara, kalau tidak sesuai dengan firman ya tetap salah, ya. Nah, tadi dikatakan sulit untuk mencari kebenaran. Nah, di sini sulit bagi manusia untuk percaya menerima kebenaran. Tadi sulit untuk mencari kebenaran. Sekarang sulit untuk percaya dan menerima kebenaran sebab mereka tertuju untuk mendengar segala kenikmatan yang hanya mengenakan telinga. Nah, di akhir zaman banyak orang yang hanya mau mendengar khotbah-khotbah untuk mengenakan telinga, ya. Engkau akan diberkati segala macam, ya. Tetapi kalau dibongkar masalah akhir zaman, dibongkar masalah tanda bilangan, mereka sulit untuk menerima. Karena apa? Ya, apalagi tentang tanda bilangan ini. Terus gimana nanti kalau itu ada? Padahal usahaku lagi naik down, ya. Saya lagi buka perusahaan di sana, cabang di sini, cabang di situ. Jadi mereka pura-pura tidak mendengar saja, ya. Karena kalau tentang tanda bilangan itu ya harus rela melepas dunia, harus siap, ya. Karena kalau kita telah menerima itu, maka tidak akan ada lagi ampunan, ya. Yang ada apa? Kebinasaan, penghukuman, ya. Nah, jadi janganlah menjadi orang yang hanya suka mendengar khotbah-khotbah yang mengenakan telingamu, ya. Berikut, sebagai umat manusia yang dijadikan oleh karena aku Tuhan membentukmu untuk dijadikan sebagai penyembah, maka haruslah siap sedia juga bergandengan tangan untuk mempersatukan umat yang kudus, ya. Sebagai umat manusia yang Tuhan jadikan, kita sebagai penyembah, ya. Karena Tuhan menjadikan kita, Tuhan mau kita itu dijadikan sebagai penyembah karena Tuhan telah kehilangan penyembah, ya. Nah, jadi Tuhan menjadikan kita sebagai penyembah juga. Nah, kita yang dijadikan sebagai penyembah, kita pun harus siap sedia bergandengan tangan untuk mempersatukan umat kudus, ya. Bukan malah menjauhi, bukan malah membuat permusuhan, ya, tetapi harus benar-benar bergandengan tangan
jangan ada keirian, ya. Jangan ada kedengkian. Satu contoh nih, saya kenal dengan salah satu jemaat. Jemaat ini yang beribadah di satu tempat, ya. Di saat kenal dengan saya, protes deh jemaat yang tadinya satu jemaat dengan dia, satu gereja dengan dia, atau gembalanya juga protes. Entah apa yang mau diprotesin, ya. Banyak yang seperti itu. Hati-hati, dia sesat itu begini-begini. Kenal saya pun tidak, tapi langsung bilang dia sesat, ya. Ngerinya beberapa waktu lalu, ya, ada seorang sepakat antara gembala dan seorang ibu mendoakan dia. Katanya dia dilihat mukanya sudah seperti setan, ya, dan itu seperti kanibal. Penglihatan apa itu? Saya bilang, ya, saya tidak pernah melihat wajah orang seperti itu, seperti kanibal, ya, atau seperti setan. Tapi yang ada apa? Wajah seseorang itu akan tetap saya lihat seperti itu. Tetapi kalau satu contoh, dia itu sedang dirasuki roh jahat. Roh jahat itu yang saya lihat berdiri langsung, ya, bukan jadi wajahnya yang saya seperti setan. Wajahnya tetap, karena itu gambaran kaliknya Tuhan, ya. Kenapa kita katakan gambar kalik Tuhan seperti setan, ya? Tetapi kalau memang mata rohani kita murni, penglihatan kita itu akan murni. Melihat seseorang itu anak Tuhan, tetap anak Tuhan dalam bentuk, di dalam bagaimana Tuhan menciptakannya, ya. Tetapi kalau ada roh jahat yang sedang menghampirinya, ya, maka kita akan melihat secara roh itu terpisah. Itu penglihatan yang benar, ya. Bukan manusia itu kita lihat seperti setan dan seperti kanibal. Waduh, apa ini? Penglihatan ece-ece ini. Ya, habis gimana? Banyak orang sekarang gampang sekali melihat melihat penglihatan, ya. Hati-hati, saya sampaikan, hati-hati dengan segala penglihatan, ya. Jangan sampai penglihatanmu itu hanya karena apa? Satu contoh, kamu sepakat dengan seseorang, ya. Ya, kita mau menyelamatkan. Oh, ini seperti ceritaku tadi, ya. Saya kenalan dengan jemaat satu gereja. Nah, saya dekat dengan dia, saya menuntun dia kepada kebenaran. Mulai deh gembalanya iri, ya. Nah, sampai menuduh, oh, itu sesat, segala macam. Dan mereka pun bersepakat dengan jemaat tadi, mendoakan si jemaat yang kita layani. Padahal kita layani bukannya jadi pindah gereja dengan kita. Ya, kita nggak punya gereja. Gereja kita ke Tuhan. Dan lagi pula itu wilayah yang berbeda. Mau beribadah ke sini pun butuh tiket, itu berapa juta, iya kan? Nah, nggak mungkin. Dan kita pun tidak pernah menyuruh seseorang itu untuk keluar dari gerejanya, tidak. Saya selalu katakan, tetap berdiam di dalam gerejamu selagi memang Tuhan katakan berdiam di sana. Asalkan ya lakukan firman Tuhan. Kan itu, tetap lakukan firman Tuhan. Sekalipun gembalamu tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu, tetapi kamu sebagai jemaat Tuhan harus melakukan kebenaran. Jadi saya tidak pernah mengganggu keorganisasian seseorang, ya. Tetapi, ya, pembimbingnya ini sendiri yang sebenarnya jadi kepanasan. Saya tidak tahu alasannya kenapa, tapi akhirnya Tuhan bukakan juga alasannya kenapa, kan gitu, ya. Karena Tuhan tidak pernah salah, ya. Nah, jadi ini akhirnya si jemaat pun, ya, gembala mungkin sekongkol dengan jemaat, kita harus menyelamatkan dia dari kesesatan. Akhirnya apa? Iblis tertawa dari atas, ya. Dikasih penglihatan. Karena apa? Mereka ini sudah sepakat untuk apa? Menjatuhkan orang lain. Terlalu gampang mengatakan orang sesat atau dari setan, ya. Saya katakan kepada saudara, saya pernah menjelaskan masalah dosa penghujatan. Jangan terlalu gampang mengatakan setan, dari setan, seperti itu, ya. Karena nanti saudara tanpa saudara sadari sudah jatuh ke dalam dosa penghujatan. Hati-hati, makanya jangan langsung gampang mengklaim, oh, itu dari setan. Kalau memang itu dari Roh Kudus dan saudara mengatakan itu dari setan, saudara sudah jatuh ke dalam dosa hujat yang tidak ada ampun. Hati-hati itu, ya. Makanya saya sendiri, kalaupun saya tahu seseorang itu bahkan benar-benar menyimpang pengajarannya, bahkan sudah aneh-aneh, saya tidak katakan, oh, itu dari setan. Saya cukup katakan, doakan. Karena Tuhan mengajarkan saya bagaimana untuk memakai kalimat-kalimat. Kalau seseorang itu satu roh dengan saya, satu contoh, saya bertanya, Tuhan, bagaimana dengan ibu yang ini? Kalau satu roh, Tuhan katakan, anakku, roh yang ada padanya adalah roh yang ada padamu. Nah, kalau itu roh yang berbeda, ya,
Tuhan akan katakan, anakku, bawalah dia keluar dari masa kesukaran yang akan datang. Berarti artinya dia salah, lagi tersesat. Tuhan tidak katakan, hei anakku, dia sesat itu dari setan. Nggak ada Tuhan katakan seperti itu. Siapa kita manusia? Terlalu gampang kita mengatakan sesat, ya. Oke, ini ada satu pertanyaan. Acara tugu nggak bisa, ya. Kalau acara meninggal, ya kalau ada acaranya istilahnya kayak ada mayat di keliling-kelilingin, nggak bisa. Kalau melayat ya melayat, ya. Nah, berdukalah dengan orang yang berduka. Tapi kalau sudah ada acara-acara lebih atau apa, ya nggak bisa, gitu. Melayat saja. Ya mumpung saya baca, ya. Kalau ada acara tugu seperti itu nggak usah, ya. Karena itu kan berhala. Ngapain itu diagung-agungkan, ya. Oke. Kita lanjut, ya. Jadi ingat sekali lagi, jangan gampang bilang, oh itu dari setan, oh itu sesat. Nah, jangan. Kalaupun kamu melihat seseorang dalam penglihatanmu seperti setan atau apa, hati-hati dalam penglihatan itu, jangan sampai iblis bekerja, ya. Oke, lanjut. Sebagai umat, oke, tadi dikatakan sebagai umat manusia yang dijadikan oleh karena Tuhan membentuk kita sebagai penyembah, maka kita harus bergandengan tangan untuk mempersatukan umat kudus. Berikutnya, sulit bagi umat manusia berjalan melakukan seluruh firman-Ku, oleh karena mereka telah terikat di dalam bumi ini oleh keadaan di dalam setiap kehidupan yang telah memiliki apapun sebagai harta di bumi ini. Nah, jadi orang yang terikat akan harta di dunia, ya, mereka akan sulit berjalan untuk melakukan seluruh firman Tuhan. Makanya jangan pernah terikat akan harta di dalam bumi. Makanya ada firman, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi jangan, ya. Biarkanlah hartamu itu hanya Tuhan Yehuwa saja, supaya hati kita tetap ada di sana. Jangan harta secara jasmani ini saja, ya, jangan. Nah, karena itu sesuatu yang mengikat kita di dalam dunia. Oke? Jadi dikatakan kalau manusia, ini firman Tuhan loh, ya. Kenapa Tuhan mengatakan ini? Karena Tuhan yang tahu anaknya. Bahkan Tuhan yang tahu kita lebih daripada kita tahu diri kita. Jadi Tuhan katakan kalau manusia sulit melakukan seluruh firman Tuhan karena apa? Terikat akan dunia ini, terikat akan harta, terikat akan apapun yang ada di dalam bumi. Sungguh bumi semakin binasa oleh segala keinginan dan keserakahan. Bumi semakin menjauh daripada kemuliaan-Ku, kata Tuhan. Aku Tuhanmu mempercepat segala sesuatu. Oleh karena umatku telah menjauh daripada perkenanan-Ku. Jadi ini masa percepatan akan dinyatakan, ya. Sekiranya aku Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka tidak akan ada seorang pun yang akan selamat dari muka bumi ini. Artinya apa di sana? Kalau Tuhan tidak mempersingkat kedatangannya, maka tidak ada seorang pun yang akan selamat. Artinya semua manusia akan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau manusia sudah jatuh ke dalam pencobaan, maka binasa. Karena keselamatan di sini bukan istilahnya ada kecelakaan, kita selamat. Bukan. Tetapi keselamatan di sini berbicara memperoleh hidup kekal dalam kerajaan sorga, ya. Nah, jadi Tuhan katakan kalau Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka tidak ada seorang pun yang akan selamat dari muka bumi ini. Sesungguhnya firman-Ku telah kusampaikan kepada seluruh bumi ini. Seluruh bumi sudah mendengar tentang Aku juga namaku. Nah, saudara sudah dengar nama Tuhan siapa? Sudah kan? Seluruh bumi sudah mendengar siapa namanya. Siapa namanya? Namanya adalah Yahweh, yang artinya yang berkuasa. Di Alkitab saudara ada. Jadi jangan saudara katakan, nah itu kan dia pengikut Yahudi. Ini Alkitab.
Yang saya pakai, yang sering saya baca, karena memang umum yang saya layani orang yang memakai ini. Walau saya memiliki terjemahan-terjemahan lain, ya. Tetapi ini yang saya pakai bahkan LAI, ya. Jadi kalau kitab suci yang saudara pegang adalah LAI, tetapi saudara mencela atau menolak nama Yahweh, maka saudara menolak Tuhan saudara sendiri, ya. Karena di sini tertulis dalam Keluaran pasal 3 ayat 15, ya. Ada kata Tuhan huruf besar. Maka kalau saudara melihat kata Tuhan huruf besar, ya, itu artinya apa? Buka kamus. Di dalam kamus, ya, halaman terakhir. Ini kan ada tulisan, sebentar, supaya tidak mencela-mencela saja, karena banyak pencela pengejek-pengejek di akhir zaman. Nah, ini nih kelihatan nggak ada kamus Alkitab. Loh, ini kan ada kamus Alkitab. Nah, di kamus Alkitab ini saudara cari kata Tuhan huruf besar. Apa artinya? Kata Tuhan huruf besar artinya adalah salinan nama Elohim Israel. Elohim Israel siapa? Elohim kita juga kan? Yaitu siapa? Yahweh. Jelas ya? Nah, itulah namanya sebagai yang berkuasa, dan namanya sebagai anak manusia adalah Yahusua, ya. Saudara bisa cari di Google. Saudara ketik saja Yahusua, pasti langsung muncul the truth name of Messiah, ya. Nama asli Ibrani Mesias, ya. Jadi nama asli Mesias itu adalah Yahusua, ya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang harus diperdebatkan. Cukup kita mengetahui saja. Jangan ngotot-ngototan, ya. Oh, dia tidak memanggil Yesus, dia sesat. Nah, nggak boleh seperti itu. Apakah karena saya tidak memanggil Yesus langsung saudara bilang sesat? Sekarang yang menjadi pertanyaan kepada saudara, di saat malaikat itu berfirman kepada Maria, itu Maria itu warga negara apa? Nah, itu satu, ya, dia orang Israel. Kedua, malaikat itu berbicara kepada Maria bahasa apa? Bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Coba, ya. Ini saya seperti ngajar anak TK. Ya, bahasa Ibrani. Nah, sekarang apakah dalam bahasa Ibrani itu nama yang diberikan malaikat itu Yesus? Nah, itu. Kalau saudara mengklaim namanya Yesus, ya, di Cina mereka mengklaim Yesus. Nah, di Portugal atau di mana-mana mereka mengklaim bukan Yesus, malah Yosu. Ada Jesu. Jadi yang mana yang benar? Ya. Nah, ini hanya sebatas terjemahan-terjemahan yang sesungguhnya nama itu tidak bisa diterjemahkan, ya. Jadi kita cukup tahu, sama seperti anak saudara. Satu contoh, saudara melahirkan anak. Nah, itu adanya di Indonesia. Nah, saudara kasih namanya si Rudi. Apakah nama anak saudara si Rudi ini setelah sampai di Israel atau sampai di Amerika jadi berbeda? Kan tidak. Nah, jadi sekarang, jadi apa yang salah kenapa ada nama Yesus di Alkitab? Penterjemah. Itu. Karena sesungguhnya itu tidak bisa diterjemahkan. Jadi sekarang di saat malaikat berfirman kepada Maria, ya, berikanlah nama anak itu. Siapa yang diberikan? Ya sudah, cari dalam bahasa Ibrani kuno. Yahusua. Ada juga yang bilang Yesua. Ya. Nah, tetapi Roh Kudus sendiri menyampaikan. Dan ini saya terima langsung dari Roh Kudus. Di saat saya terima langsung dari Roh Kudus, saya cek di Google, ternyata nama Yahusua ada. Bahkan waktu saya ketik, ya, Yahusua, langsung ditulis nama asli Ibrani Mesias. Nama asli Ibrani.
Ya. Nah, di bawah dikatakan the truth name, the real name of Messiah. Bahkan saya ketik Yesua, tidak muncul kalimat seperti itu. Yahusua yang asli menuliskan the truth name of the real name. Saya ketik Yesua, bahkan tidak ada. Tidak ada diklaim Yesua sebagai nama asli Ibrani. Tidak ada. Waktu saya ketik di Google. Google lah dulu pengetahuan yang kita tahu secara ilmiahnya ya. Nah, tetapi saya sendiri bukan perkara di Google. Karena memang Tuhan langsung memberitahukan. Sama seperti waktu dia memberitahukan tentang namanya Yahweh. Jadi namanya Yahweh itu pun saya tidak tahu dari bumi ini. Saya tidak baca Alkitab ini tahu nama itu. Langsung dia yang berbicara. Sebagaimana dia berbicara seperti di tulisan ini, seperti itulah dia menulis namanya langsung Yahweh dan Yahusua. Jadi makanya apapun yang terjadi ya, mau nyawa saya pun dipertaruhkan untuk itu, saya akan tetap mempertahankannya ya, karena saya dengar langsung dari Roh Kudus itu ya. Terserah saudara mau menerima atau tidak, yang penting tugasku kulakukan, menyampaikan menyampaikan kepada saudara, karena saya berhutang kalau saya tidak menyampaikan kebenaran yang Tuhan berikan. Oke? Kita lanjut. Sesungguhnya firman-Ku telah kusampaikan kepada seluruh bumi ini. Seluruh bumi sudah mendengar tentang aku juga namaku. Namun mereka menolak aku. Oleh karena mereka tidak mengenal aku. Nah, jadi kalau kita mengenal siapa Tuhan, ya, sama seperti penjelasan yang kukatakan. Kalau saudara mengenal siapa Maria, dia warga negara apa, dan malaikat berbicara kepadanya dengan bahasa apa, maka saudara pun akan tahu tanpa saudara dipusingkan, ya, tanpa saudara pun ngotot-ngototan oleh karena pengetahuan yang tidak ada, hanya karena berpaut di situ saja. Nah, saya katakan kepada saudara, ini kitab suci ini diterjemahkan ya di seluruh dunia. Jadi nama itu pun dibuat berbeda-beda. Nah, apakah nama Tuhan berbeda? Tidak. Ya. Jadi itu berbicara penterjemah saja. Nah, jadi di sini dikatakan ya, Tuhan itu ditolak, kebenaran itu ditolak karena tidak manusia tidak mengenal Tuhan. Ya. Sama di saat firman jadi manusia, ya. Jadi kalau ada pengajaran yang tidak mengakui dia, yang tidak menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat, ya, maka mereka tidak mengenal Elohim. Karena kalau baca di dalam Yohanes 1 saja, ya, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah Elohim, pencipta langit dan bumi, ya. Dan dia telah datang ke dalam dunia. Dia menjadi terang. Firman itu menjadi manusia. Dan dia menjadi terang. Nah, dan terang itu telah ada di dalam dunia. Tetapi dunia menolaknya. Karena dunia menolaknya. Dunia tidak menerimanya. Karena mereka tidak mengenalnya. Nah, sudah jelas dikatakan firman. Firman itu adalah Elohim, pencipta langit dan bumi. Ya. Dan firman itulah yang menjadi terang tadi dan ada di dalam dunia. Siapa yang ditolak? Yahusua. Ya dialah firman itu, dialah Tuhan itu, dialah pencipta langit dan bumi. Jadi kenapa susah-susah? Sehingga harus membedakan antara pribadi bapa dengan anak. Ya, dia telah datang ke dalam dunia tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi kalau saudara membedakan antara Elohim, bapa dan anak, maka saudara tidak mengenal dia. Ya, karena kalau saudara mengenal dia, ya, maka saudara akan menerimanya sebagai Tuhan. Amin. Pasal 3. Kepada jemaat di Sardis. Wahyu pasal 3. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah.
Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya,
naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darah-Mu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.
Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.